Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Budila dalam ringkasan materi Bahasa Indonesia tema 3 dan 4. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari ibu. Oke, kita mulai ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan, sedangkan benda mati meliputi batu, gelas, dan buku. Benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan fisiknya, misalnya dari ukurannya, bentuknya, maupun warnanya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Yang pertama, benda terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Misalnya saja, ada meja, ada lemari, ataupun kursi. Yang kedua, benda terbuat dari kertas. Banyak benda terbuat dari kertas, seperti buku tulis, tisu, kardus, dan koran. Juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar membuat kertas. Kayu berasal dari pohon. Pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas yaitu pohon pinus, pohon akasia, ataupun pohon jati. Yang ketiga, benda terbuat dari plastik. Alat rumah tangga banyak terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik mudah dibentuk dan ringan. Plastik memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reuse mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Yang pertama, reuse. Reuse adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua ialah reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Yang ketiga ialah recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Yang keempat ialah benda yang terbuat dari kaca. Misalnya saja, ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Yang kelima ialah benda yang berasal dari logam. Misalnya saja, panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, ataupun pagar rumah. Yang terakhir ialah benda yang berasalkan dari karet. Nah, penghapus yang kalian gunakan sehari-hari itu terbuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ialah ban, terus balon, sandal karet, bola, ataupun sarung tangan. Wujud benda ada 3 macam. Yang pertama yaitu benda padat. Nah, banyak di sekeliling kalian yang termasuk benda padat. Ada kursi, lemari, meja, pensil, buku. Masih banyak lagi benda padat yang mengelilingi kalian. Sifat benda padat. Yang pertama, benda padat memiliki berat. Yang kedua, benda padat tidak berubah bentuk jika dipindahkan. Yang ketiga, benda padat dapat berubah wujud. Yang keempat, benda padat ada yang keras dan ada yang lunak. Mengenal wujud yang kedua, yaitu wujud benda cair. Misalnya ada oli atau bensin ataupun sirup. Benda cair juga memiliki sifat
sifat benda cair yaitu yang pertama, benda cair bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, benda cair akan mengikuti wadah atau tempatnya. Yang terakhir, benda cair mengalir dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Wujud benda yang ketiga yaitu wujud benda gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Untuk udara tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Ada benda gas yang dapat dilihat, yaitu asap dan awan. Benda gas juga memiliki sifat, yaitu benda gas ada di mana saja. Benda gas juga menempati ruang. Benda gas dapat berubah bentuk mengikuti tempatnya. Dan yang terakhir, benda gas tidak dapat disentuh ya. Benda akan mengalami perubahan wujud. Perubahan apa saja yang akan terjadi? Ada 6 perubahan wujud yang akan terjadi. Yang pertama yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Untuk memudahkan kalian, Ibu akan gambarkan seperti ini. Perubahan wujud yang pertama yaitu mencair. Mencair ialah proses perubahan wujud padat menjadi cair. Contohnya es krim. Ketika es krim didiamkan, es krim akan berubah menjadi cair. Sebaliknya, proses perubahan wujud cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya air di dalam plastik. Ketika air dimasukkan ke dalam lemari pembeku, air akan berubah menjadi es. Yang ketiga yaitu menguap. Merupakan proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ketika kamu menjemur pakaian basah, lama-kelamaan pakaian tersebut akan mengering. Sebaliknya yaitu mengembun, proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya ketika kalian memasukkan pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Kemudian menyublim, proses perubahan wujud padat menjadi gas. Yang terakhir mengkristal, yaitu perubahan wujud gas menjadi padat. Saran dapat diartikan yaitu sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Kata-kata yang umum digunakan dalam membuat kalimat saran yaitu yang pertama, sebaiknya, kedua, seharusnya, ketiga, ada baiknya, keempat, menurutku, kelima, lebih baik, keenam, saran saya, ketujuh, usul saya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.